Salam sehat untuk Indonesia semuanya. Semoga Indonesia lebih baik. Yang mana kondisi ekonomi kita bahkan dunia sedang kurang baik-baik saja. Terlebih dahulu kami mengucapkan kepada Presiden Prabowo yang mana semangat koperasi ini dihidupkan kembali, yang mana masa pemerintahan Orde Lama Bung Hatta sangat concern dalam memperjuangkan sistem ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Namun akhir-akhir ini pola ekonomi kerakyatan koperasi ini sepertinya kurang serius. Bukan berarti tidak ada, namun kurang serius. Padahal kita tahu pasal 33 ayat 1 sudah dijelaskan bahwa perekonomian kita Indonesia itu dilakukan sebagai usaha bersama atas sajas kekeluargaan, gotong royong. Itu semangat kita dilakukan, diperjuangkan oleh founding father kita. Namun pada akhir-akhir ini sepertinya jalannya tersendat-sendat. Mohon maaf karena ada kepentingan sekelompok orang, ya, kapitalis, korporasi, hanya menguntungkan sebagian kecil orang, sekelompok orang, bukan kepentingan bersama untuk kesejahteraan masyarakat atau rakyat. Padahal koperasi dibentuk adalah muaranya kesejahteraan rakyat, kesejahteraan sosial. Karena apa? Koperasi didirikan atas asas kekeluargaan itu adalah secara bersama-sama melakukan kesejahteraan, ya, para anggotanya, ya, para yang terlibat dalam koperasi, ya. Setiap orang punya hak untuk bersama-sama menjalankan dan menghidupkan koperasi ini. Perlu diingat, koperasi ini sangat rentan kepada yang namanya krisis ekonomi. Karena koperasi ini saling bantu, membau-membau, saling mendukung, ya. Tidak mengenal kelompok dan golongan atau sekelompok orang. Itu yang perlu dipahami kita bersama. Untuk ini Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia telah memahami sejarah
terjadinya tumbuh kembang koperasi masa lalu, namun mati suri. Karenanya tersendatnya perkembangan ataupun koperasi ini, Presiden Prabowo sangat concern dalam kesempatan yang sudah dibentuk dana dan antara itu adalah sebenarnya serius menyelamatkan aset negara, sekaligus juga ingin dan antara ini menginginkan juga berdirinya koperasi kerakyatan, karena koperasi ini sudah teruji ya, dan semua negara sudah menerapkan sistem koperasi kerakyatan ini. Nanti videonya ada, nanti kami sampaikan ya kepada Anda. Yang anti koperasi adalah orang-orang memang kiblatnya berbeda. Mohon maaf, yang anti kesejahteraan sosial itu antitesisnya. Sekali lagi, antitesisnya yang berseberangan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kiblatnya mereka adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa peduli kepada keadilan yang merata. Ya. Jadi sebenarnya koperasi itu yang paling tepat diterapkan untuk rakyat Indonesia. Koperasi sekelompok orang itu mereka itu tidak ada ya. Belum terbuktilah mereka melakukan secara menyeluruh untuk kesejahteraan masyarakat, untuk rakyat Indonesia. Begitu ekonomi terpuruk, ya, tidak baik-baik saja. Dan ini bukan masalah efisiensi ya, ini imbas sebenarnya ya. Karena sistem ekonomi masa lalu itu tidak mengakar sosial ekonomi kerakyatan, sehingga mereka lebih rapuh pada saat pertumbuhan krisis ekonomi, begitu mudahnya mereka terpuruk. Gitu ya. Jadi beda ekonomi kerakyatan berbasis koperasi itu saling mendukung. Karena landasannya ajas kekeluargaan. Saling mengisi. Ya. Gitu ya. Siapa berbuat apa dalam usaha apapun yang dilakukan. Itu yang perlu dipahami. Kita selalu mengingkari founding father kita sudah menerapkan pola ekonomi kerakyatan sesuai pasal 33 ayat 1. Namun saya mau katakan melakukan pembangkangan sejarah. Itu yang terjadi.
Kalaupun ada, selalu mendukung koperasi hanya live service, formalitas, tapi tidak sungguh-sungguh. Dan ini fakta, ya. Wajar seorang presiden pengambil kekuasaan penuh ini harus dirombak total sistem perekonomian kita. Sudah sahanya kembali kepada sejarah masa lalu. Itu pasal 33 ayat 1 yang sudah digagas oleh Bung Atta. Jadi sungguh sangat tepat Presiden Prabowo melakukan kembali, menghidupkan kembali koperasi apapun namanya. Karena semangat nasionalis, Presiden Prabowo menamakan koperasi Merah Putih. Is okay, setuju-setuju saja dalam rangka untuk menumbuhkan semangat juang, ya. Semangat kebangsaan. Saya setuju. Namun perlu dipahami, pembantu-pembantu harus paham betul ini, ya, semangatnya, bukan semangatnya saja, implementasinya harus paham ini, ya, harus ngerti gitu loh, ya. Jadi informasi yang ada, Presiden Prabowo itu akan melahirkan, menumbuhkan koperasi baru, namanya Koperasi Merah Putih, sebanyak kurang lebih 70.000 koperasi, terutama di pedesaan. Tentu akan menyerap tenaga kerja. Koperasi tidak diragukan lagi. Dia akan mampu mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Ini nggak usah dibantah, asal dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Bukan ala kadarnya, dilakukan secara profesional. Saya sudah katakan tadi, nanti saya akan lihatkan video. Ada 10 koperasi besar yang mampu menyumbang atau mempengaruhi tingkat kesejahteraan negaranya. Silakan diikuti. Terima kasih. Halo Sobat Koperasi, kembali lagi bersama konten Kenal Koperasi. Pada edisi kali ini kita akan memperkenalkan secara singkat 10 koperasi terbesar di dunia berdasarkan World Cooperative Monitor, WCM, di mana pada tahun 2023 ini menyajikan peringkat tahunan, top 300 perusahaan koperasi terbesar berdasarkan sektor usaha. World Cooperative Monitor atau WCM secara rutin melakukan pemeringkatan 300 perusahaan koperasi terbesar berdasarkan sektor usaha. Pemeringkatan ini memiliki tujuan melihat pertumbuhan koperasi dan besarnya kontribusi koperasi dalam pembangunan perekonomian di dunia. Koperasi terbesar di dunia saat ini adalah sebuah grup perbankan internasional asal Prancis dan merupakan lembaga keuangan koperasi terbesar di dunia. Bank ini terdiri dari sejumlah bank lokal Kredit Agricole, 39 bank regional Kredit Agricole, dan satu organisasi pusat, yakni Kredit Agricole SA. Kredit Agricole memulai sejarahnya pada akhir abad ke-19, terutama setelah Undang-Undang tahun 1884 mengatur kebebasan asosiasi profesional, yang antara lain mengizinkan pembentukan kelompok tani dan pendirian bank bersama lokal. Koperasi ini memiliki 147.000 tenaga kerja dan turnover sebesar 117,01 miliar dolar. Koperasi terbesar kedua adalah Rewe Group dari Jerman, yang berdiri pada tahun 1927, di mana 17 koperasi pembelian bergabung dan mendirikan Asosiasi Audit Koperasi Pembelian Barat atau disingkat Rewe dengan tujuan mengatur pembelian makanan secara kolektif. Saat ini, koperasi tersebut telah hadir secara internasional dan menikmati kesuksesan baik di sektor retail maupun pariwisata.
Sebagai koperasi dengan sejarah lebih dari 90 tahun, Rewe memahami tanggung jawab ekologi dan sosial terhadap generasi mendatang dan berkomitmen untuk menjaga masa depan yang berkelanjutan. Saat ini Rewe memiliki 257.996 tenaga kerja dan turnover sebesar 82,03 miliar dolar. Koperasi terbesar ketiga adalah sebuah grup perbankan besar Prancis yang dibentuk oleh penggabungan dua grup perbankan retail besar pada tahun 2009, Groupe CIC d'Épargne dan Groupe Banque Populaire atau Grup BPC. Grup BPC adalah lembaga perbankan koperasi terbesar Prancis kedua setelah Crédit Agricole ini mencakup semua perusahaan yang tergabung dalam dua grup perbankan, serta anak perusahaan mereka sendiri dan anak perusahaan gabungan. Grup BPC memiliki 99.000 tenaga kerja dan turnover sebesar 64,06 miliar dolar. Koperasi terbesar keempat adalah Federasi Koperasi Pertanian Nasional Korea Selatan, diinisialisasi sebagai NH dalam bahasa Korea, berasal dari Nonghyup atau NAK didirikan pada tahun 1961 untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi keanggotaannya dan untuk mendorong keseimbangan pembangunan perekonomian nasional. Perannya dibagi menjadi 3 bidang, pemasaran dan pasokan, perbankan dan asuransi, dan layanan penyuluhan. NAK memiliki 27.865 tenaga kerja dan turnover sebesar 61,17 miliar dolar. Koperasi terbesar kelima adalah Perkumpulan Koperasi dan Jaringan Hipermarket Perancis, yang berkantor pusat di Ivry-sur-Seine. Leclerc didirikan pada 1 Januari 1948 oleh Edouard Leclerc di Britania. Leclerc saat ini memiliki lebih dari 720 lokasi di Perancis dan 85 toko di luar negeri, pada tahun 2019. Jaringan ini memungkinkan toko semi-independen beroperasi di bawah merek Leclerc. Agglec Leclerc memiliki 138.000 tenaga kerja dan turnover sebesar 60,56 miliar dolar. Koperasi terbesar keenam adalah Asosiasi Payung bagi Grup Keuangan Koperasi Jerman. Asal-usulnya dimulai pada tahun 1864 sebagai Allgemeiner Verband der Aufsichtsbetriebe, Beruhenden Deutschen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen. Pada tahun 2015 mempunyai 1.021 anggota, yang mewakili seluruh bank koperasi di Jerman, termasuk bank koperasi lokal, bank PSD, bank Sparda, bank gereja dan lembaga keuangan koperasi. Saat ini BVR memiliki 170.614 tenaga kerja dan turnover sebesar 59,82 miliar dolar. Koperasi terbesar ketujuh adalah perusahaan jasa keuangan multinasional Jerman yang berkantor pusat di Hannover, Jerman. Bisnis intinya meliputi reasuransi, asuransi, dan manajemen aset. Talanz adalah grup asuransi terbesar ketiga di Jerman dan salah satu grup asuransi terbesar di Eropa berdasarkan pendapatan premi. Salah satu grup asuransi besar di Eropa. Perusahaan yang berpusat di Hannover ini beroperasi di lebih dari 175 negara. Grup Talanz beroperasi sebagai penyedia multimerek dengan fokus pada asuransi B2B. Talanz Group memiliki 23,316 tenaga kerja dan turnover sebesar 53,86 miliar dolar. Koperasi terbesar ke-8 adalah Grup EDK, sebuah perusahaan supermarket terbesar di Jerman pada tahun 2017, memegang pangsa pasar sebesar 25,3%. Didirikan pada tahun 1907, saat ini terdiri dari beberapa koperasi supermarket independen, semuanya beroperasi di bawah payung organisasi EDK Zentrale AG Co., dengan kantor pusat di Hamburg. Terdapat sekitar 4.100 toko dengan papan nama EDK, mulai dari toko kecil hingga hipermarket. Pada 16 November 2007, EDK mencapai kesepakatan dengan Tengelmann untuk membeli 70% saham mayoritas di divisi toko diskon Plus Tengelmann, yang kemudian digabungkan menjadi merek Netto milik EDK, sehingga menghasilkan sekitar 4.200 toko pada tahun 2018. Di seluruh merek, perusahaan mengoperasikan total 13.646 toko pada akhir tahun 2017. EDK memiliki 83.534 tenaga kerja dan turnover sebesar 51,97 miliar dolar Amerika. Koperasi terbesar ke-9 adalah Credit Mutuel, grup perbankan koperasi Prancis, salah satu dari 5 bank terbesar di negara itu dengan lebih dari 30 juta nasabah. Asal-usulnya berasal dari gerakan koperasi Jerman yang diilhami oleh Friedrich Wilhelm Raiffeisen di Alsace-Lorraine di bawah pemerintahan Jerman pada tahun 1880-an. Perusahaan bersama yang terdiri dari 2.100 koperasi lokal dan bank bersama, yang dikelompokkan menjadi 18 federasi regional, yang dibentuk sebagai konfederasi nasional. Grup ini memiliki 34,2 juta pelanggan pada tahun 2019 di Prancis, termasuk sekitar 7,9 juta anggota dan 22,400 anggota terpilih. Ini
ini mempekerjakan 83.141 orang dan memiliki 5.535 titik penjualan, 4 cabang dan 34 kantor perwakilan, memiliki turnover sebesar 49,36 miliar dolar. Koperasi terbesar ke-10 adalah Nippon Life. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1889 dengan nama Nippon Life Assurance Co. Inc. Secara struktur, perusahaan ini merupakan perusahaan mutual, koperasi. Perusahaan ini pertama kali membayar dividen kepada pemegang polis pada tahun 1898. Perusahaan asuransi jiwa Nippon, juga dikenal sebagai Nissay atau Nihon Seimei, adalah perusahaan asuransi jiwa terbesar di Jepang berdasarkan pendapatan. Perusahaan raksasa ini menjadi korporasi terkaya di peringkat ke-130, berdasar pada daftar pemeringkat yang dirilis oleh Fortune Global 500 tahun 2020. Nippon Life adalah salah satu lembaga keuangan paling berpengaruh di Jepang. Ia juga menjadi pemegang saham terbesar di Bursa Efek Tokyo, yang memiliki sekitar 3% dari total saham pasar. Nippon Life memiliki 92.737 tenaga kerja dengan turnover sebesar 49,07 miliar dolar Amerika. Itulah 10 daftar koperasi terbesar di dunia pada tahun 2023 berdasarkan turnovernya menurut World Cooperative Monitor, WCM. 10 koperasi terbesar di dunia ini didominasi oleh koperasi asal Jerman dan Prancis yang sama-sama memiliki 4 wakilnya, sedangkan 2 koperasi lainnya, 1 berasal dari Korea Selatan, dan 1 koperasi asal Jepang. 10 koperasi ini membuktikan bahwa koperasi mampu menjadi penopang perekonomian negara, bahkan menjadi market leader di bidangnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Demikian tadi kita sudah menyaksikan bagaimana koperasi di beberapa negara bertahan, ya, walaupun krisis ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada beberapa negara, Inggris, Perancis, ya, Jerman, Jepang, dan banyak lagi negara lainnya. Ini membuktikan bahwa koperasi itu mampu bertahan, ya, asal dilakukan pengelolaan secara profesional, tentunya secara transparan, ya. Karena poinnya koperasi didirikan atas ajas dilakukan secara bersama-sama, gotong royong. Karena apa? Koperasi disusun untuk usaha bersama dan kesejahteraan bersama. Sangat bertolak belakang dengan sistem koperasi, sistem ekonomi liberal, ya, kapitalis. Ya, karena berseberangan, bertolak belakang dengan sistem ekonomi dengan menerapkan pola koperasi. Itu sangat bertentangan sekali, ya. Wajar saja sistem ekonomi baik itu kapitalis, liberal, itu sangat rentan bila terjadi krisis ekonomi, bila dibandingkan sistem perekonomian perkoperasian atau koperasi, ya. Itu bedanya. Yang sebutkan tadi itu tadi beberapa negara, masih banyak negara-negara lain, ya, Korea, Jepang. Mereka secara signifikan tidak terlalu berdampak, pertumbuhan perekonomian mereka tidak terlalu berdampak, ya.
Jadi sekali lagi saya ulangi, Presiden Prabowo sudah sangat tepat, saya ulangi, sudah sangat tepat untuk menumbuh kembangkan, mendirikan koperasi yang dinamakan Koperasi Merah Putih sebanyak 70.000 koperasi yang tersebar di Indonesia. Dan ini saya support. Kita harus dukung agar pertumbuhan ekonomi kerakyatan kita cepat pulih, lebih baik. Sudah mulailah hidupkan koperasi kerakyatan di seluruh Indonesia. Untuk mengingat sejarah kembali, saya akan putar kembali sejarah video sejarah dari seorang Bung Hatta. Selain memperjuangkan kemerdekaan, bagaimana beliau memperjuangkan ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Silakan saksikan. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, para insan koperasi di seluruh tanah air. Hari ini kita kembali merayakan hari bersejarah. Hari koperasi. Bangsa besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan jasa pahlawan bangsanya. Bung Hatta adalah pahlawan ekonomi Pancasila, ekonomi gotong royong, ketua tim perumus pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap kali mengenang Bung Hatta, kita sesungguhnya menjalani nasihat bijak Bung Karno tentang jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sebagai bentuk penghargaan kita kepada Bung Hatta di hari kebesaran kita hari ini, saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk menelusuri jejak-jejak dan nilai-nilai perjuangan sang proklamator dan negarawan ulu yang cerdas, religius, jujur dan sederhana. Dan pejuang nasional sejati, dialah mercusuar ideologi ekonomi gotong royong pasal 33. Dialah Bapak Koperasi Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Lahir dengan nama asli Muhammad Attar pada 12 Agustus 1902, masa kecil Bung Hatta dihabiskan di tanah kelahirannya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah tuntunan pendidikan agama Islam yang ketat. Menginjak remaja, Bung Hatta sudah merantau, SMP di Padang, SMA di Jakarta, lalu kuliah di Belanda. Di negeri kincir angin, sembari kuliah, Bung Hatta aktif dalam organisasi Perhimpunan Indonesia dan menulis gagasan-gagasannya tentang demokrasi, politik, dan koperasi. Ia bahkan secara khusus
mendalami koperasi dengan mengunjungi koperasi-koperasi di Swedia dan Denmark tahun 1925. Ketika menjadi ketua Perhimpunan Indonesia yang mendukung pergerakan kemerdekaan di Indonesia, Bung Hatta pernah ditangkap tahun 1972 dan ditahan selama 3 tahun, meski kemudian dibebaskan oleh pengadilan Belanda setelah Bung Hatta membacakan pledoinya berjudul Indonesia Merdeka. Sekembali dari Belanda tahun 1932, Bung Hatta aktif dalam pergerakan nasional. Namun, hanya berselang 2 tahun, ia ditangkap dan dibuang ke Digul tahun 1934, dan 3 tahun kemudian dipindahkan ke Banda. Selama masa pembuangan, Bung Hatta tetap aktif menulis tentang demokrasi dan koperasi untuk sejumlah koran dan majalah. Di Banda, Bung Hatta mendirikan dan menjadi ketua koperasi Perbamu, perkumpulan Banda Muda yang bergerak di bidang olahraga, peminjaman buku, dan perdagangan produk rakyat. Menjelang kejatuhan fasisme Jepang pada Juni hingga Juli 1945, Bung Hatta terlibat aktif dalam sidang-sidang BPUPKI maupun PPKI yang membahas tentang dasar negara dan konstitusi negara Indonesia Merdeka. Pemikiran-pemikiran Bung Hatta tentang sistem ekonomi koperasi sangat kuat dan menonjol, sehingga ia kemudian menjadi ketua tim perumus bidang sosial ekonomi yang menghasilkan rumusan memajukan kesejahteraan umum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta pasal 33 dan 34 di bawah judul Bab Kesejahteraan Sosial sebagai produk turunan dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 33 menjadi karya agung Bung Hatta sebab sama sekali tidak tersentuh perubahan dalam kondisi RIS maupun UUD sementara tahun 1950. Perubahan baru terjadi ketika amandemen Undang-Undang Dasar 1945 era reformasi tahun 1999 hingga 2002. Kapasitas intelektual, kegigihan perjuangan, serta integritasnya yang tinggi memantapkan para bapak bangsa memilih Dwi Tunggal Soekarno-Hatta sebagai penanda tangan sekaligus pembaca teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, Dwi Tunggal Soekarno-Hatta dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jejak dan warisan berharga Bung Hatta bagi negeri ini justru terukir di masa genting Perang Kemerdekaan tahun 1945 hingga 1949. Salah satu catatan tinta emas Bung Hatta ialah tatkala sukses sebagai pemimpin delegasi Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dalam forum konferensi meja bundar di Belanda tahun 1949. Masukan perjalanan Bung Hatta lewat pesawat dan pidato singkat di KMB. Selain mahakarya pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945, Bung Hatta juga berpikir dan berjuang keras agar amanat pasal 33 ayat 1 perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan benar-benar terwujud. Meski situasi Republik masih sangat genting dalam periode Perang Kemerdekaan, Wakil Presiden Bung Hatta tetap berusaha hadir dalam Kongres Koperasi pertama 11 hingga 14 Juli 1947 di Tasikmalaya. Dalam kunjungan ke daerah-daerah sebagai Wakil Presiden ataupun Perdana Menteri, Bung Hatta selalu menyempatkan diri mengunjungi koperasi setempat dan menggelorakan semangat berkoperasi kepada masyarakat lokal. Pada hari Koperasi 12 Juli 1951, Bung Hatta mengucapkan pidato terkenal berjudul Membangun Koperasi, Koperasi Membangun. Atas gagasan-gagasan tentang koperasi Indonesia modern yang diadopsi dari Eropa, keyakinan dirinya saat merumuskan frase koperasi dalam pasal 33 UUD 1945, serta kegigihannya memajukan ekonomi rakyat melalui koperasi, akhirnya ia diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia
dalam Kongres Koperasi kedua tahun 1953 di Bandung. Sederhana, jujur, merakyat, tetapi tegas dan berani, tidak populis demi nilai-nilai yang diyakininya. Itulah kekuatan di balik ketokohan Bung Hatta. Kesederhanaan dan kejujuran Bung Hatta bahkan tampak jelas ketika ia sedikit pun tidak memanfaatkan jabatannya sebagai nomor 2 di negeri ini. Tahun 1952, Bung Hatta mengajak istri dan saudara serta sekretarisnya naik haji dengan memakai uang honor bukunya yang terbit di Belanda. Ia naik haji sebagai rakyat sehingga menolak tawaran Bung Karno untuk memakai fasilitas negara. Jabatan wakil presiden justru ia tinggalkan tahun 1957 ketika merasa tidak sejalan lagi dengan Bung Karno soal arah demokrasi dan pembangunan nasional. Namun, perbedaan pandangan dan kritikan-kritikan kerasnya kepada Bung Karno usai mundur dari wakil presiden bukanlah tembok pemisah di antara Dwi Tunggal. Saat Bung Karno sakit keras menjelang ajalnya, ia meminta kepada Presiden Soeharto untuk boleh datang menjenguk ke Rumah Sakit Gatot Subroto. Di sana, kedua proklamator saling memaafkan tanpa kata-kata. Bung Karno yang sudah sulit bergerak dan berbicara hanya bisa memandang Bung Hatta sambil meneteskan air mata. Mata Bung Hatta berkaca-kaca dan memijat-mijat kaki Bung Karno. Itulah perjumpaan terakhir kedua pendiri negeri ini. Di masa tua, usai mundur dari kursi wakil presiden, Bung Hatta menghidupkan istri dan anak-anaknya dari gaji pensiun yang sekarang bernilai sekitar 1,5 juta rupiah. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Bung Hatta mengandalkan honor dari menulis dan mengajar di kampus-kampus. Demikian sederhana dan jujurnya. Sampai-sampai Bung Hatta tidak mampu membeli sepatu merek Bali, impiannya, hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya. Hari itu, 14 Maret 1980, sang pahlawan demokrasi dan koperasi itu pergi untuk selamanya, 10 tahun setelah kepergian Bung Karno. Seluruh negeri berduka. Dwi Tunggal tersisa sudah tiada lagi. Kedukaan dan rasa kehilangan yang tiada tara diungkapkan musisi legendaris Iwan Fals dalam sebuah lagu berjudul Bung Hatta. Sesuai surat wasiatnya, Bung Hatta dimakamkan di TPU Tanah Kusir, bukan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, karena ia ingin tetap dengan rakyat. Tuhan, terlalu cepat semua. Kau panggil satu-satunya yang tersisa, proklamator tercinta. Jujur, lugu dan bijaksana, mengerti apa yang terlintas dalam jiwa rakyat Indonesia. Hujan air mata
jiwa yang tak lepas dari namamu. Terbayang baktimu, terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu. Berlisan bangga, berkafan doa dari kami yang merindukan orang seperti. Saudara-saudara sekalian, kita baru saja bersiarah sejenak menelusuri jejak-jejak sejarah perjuangan Bung Hatta, sang proklamator dan Bapak Koperasi Indonesia. Sosok yang syarat dengan nilai yang dikagumi seluruh anak negeri dari masa ke masa. Bagi Bung Hatta, demokrasi, politik, dan koperasi adalah instrumen untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Cintanya kepada rakyat dan negerinya tak tertandingi. Sampai berkikar, tak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Ditemani Bung Karno, Bung Hatta akhirnya melamar dan menikahi Ibu Rahmi Hatta pada tanggal 18 November 1945 saat usia beliau 40 tahun dan Ibu Rahmi berusia 19 tahun. Kita berbangga telah dianugerahi seorang Muhammad Hatta yang telah meninggalkan warisan tak ternilai. Di hari berbahagia ini, saya mengajak kita semua untuk terus melanjutkan visi, mimpi, harapan Bung Hatta. Kita, Gerakan Koperasi Indonesia, sudah sepatutnya meneladani ketokohan beliau, sang pemersatu dan penjaga moral bangsa, pemilik mahakarya ekonomi gotong royong pasal 33, kompas pemberi arah sekaligus tokoh sentral penggerak sistem ekonomi koperasi bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Maju terus dan jayalah Koperasi Indonesia.